Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Eka Laksmi dari Program Studi Administrasi Publik kelas C semester 5 dengan NIM 2003-11106. Saya di sini akan membahas tentang fenomena reformasi birokrasi sebagai tugas ujian mata kuliah reformasi birokrasi. Lalu, apa sih yang dimaksud reformasi birokrasi? Dikatakan bahwa reformasi birokrasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparaturnya. Sehingga bisa dibilang reformasi birokrasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk melaksanakan penataan ulang suatu birokrasi, di mana hal ini meliputi organisasi itu sendiri, tata laksana, regulasi atau peraturan perundang-undangannya, kualitas sumber daya manusianya, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau work culture set aparaturnya. Jadi, apakah reformasi birokrasi ini penting? Jawabannya, reformasi birokrasi sangat penting sebab reformasi birokrasi dilakukan guna memperbaiki kinerja serta menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, juga berintegritas dan memiliki kompetensi dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan negara. Apa sih contoh fenomena reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia? Sebelum masuk ke dalam contoh nyatanya, yang dimaksud dengan fenomena ialah sebuah fakta atau peristiwa yang dapat diamati, sehingga dapat pula ditafsirkan. Fenomena reformasi birokrasi merupakan sebuah fakta, peristiwa, isu, bahkan masalah yang terjadi sehingga mendorong terjadinya suatu perubahan dalam segala aspek birokrasi yang belakangan sedang hangat dibahas, apalagi kalau bukan kasus-kasus miring yang menimpa kepolisian Republik Indonesia. Mulai dari kasus Irjen Verdi Sambo yang kini telah masuk pada ranah meja hijau, menetapkan seluruh tersangkanya atas tuduhan pembunuhan berencana dan pengaburan kejadian perkara atau obstruction of justice. Ada pula kasus Irjen Teddy Minahasa dan keempat rekannya yang tertangkap kasus narkoba berupa sabu. Meskipun seluruh oknum tersebut telah diringkus, namun tentu ada dampak eksternal yang ditimbulkan terkait masalah ini pada birokrasi. Tingkat kepercayaan rakyat pada institusi pemerintah, khususnya Polri, menurun drastis. Hal ini dapat dilihat melalui seruan-seruan masyarakat, baik di media sosial maupun pada aksi nyata. Kembali dipanasi oleh insiden naas Kanjuruhan yang lagi-lagi melibatkan Polri, publik tentu semakin meragukan kinerja Polri. Lantas, apa tindakan pemerintah terkait masalah ini? Pemerintah telah memaksimalkan jalur hukum kepada oknum-oknum polisi yang terlibat, terbukti dengan telah tertangkap dan telah diadilinya oknum-oknum tersebut. Selanjutnya diketahui pula, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu telah memanggil pejabat Markas Besar Polisi, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Tindakan ini dilakukan untuk mendengar pengarahan yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi. Saat diminta menyampaikan laporan di awal acara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengakui bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat itu telah terjadi akibat berbagai dinamika yang terjadi dengan menonjolkan sisi negatif Polri. Merespon situasi tersebut, pihak Polri terus mengupayakan melakukan evaluasi dan mengungkap rangkaian peristiwa ini sebagaimana arahan Presiden guna mendapat dan menguatkan kembali rasa percaya masyarakat Indonesia terhadap Polri. Menurut saya, langkah yang diambil Presiden Jokowi dengan mengajukan pengarahan kepada seluruh pemegang jabatan Polri di Indonesia tergolong sebuah upaya penggerak reformasi birokrasi di Badan Polri, menekankan kinerja yang optimal dengan diberdayai oleh aparatur manusia yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab,
adalah sebuah keharusan agar dapat diraih suatu pelayanan publik dengan kualitas prima. Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang paling dekat dan dominan peranannya terhadap rakyat, harus melakukan perubahan-perubahan mendasar sesuai dengan public values yang hadir sebagai respon evaluatif masyarakat terkait kinerjanya, dan kegiatan pengarahan langsung oleh Bapak Presiden merupakan satu dari sekian langkah awal yang bagus guna memulai perbaikan-perbaikan birokrasi dalam tubuh Polri. Sekian dari saya. Atas perhatian Ibu Dinda, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon dimaafkan terdapat banyak